Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi darain amin ya rabbal alamin. Qala al-azizi inna an-namruda lam yazal yashhadu fil jawi ila annadahu malak ila aina aduwallahi inna bainaka wa bainas samai khamsumi'ati amin. Masahal malaku sayhatan mata minha al-wazir. Al-Azizi, sejarawan bernama Al-Azizi, mengatakan inna Namrud dalam yazal yas'adu fil jawi. Sesungguhnya Raja Namrud terus saja naik ke istananya yang dibangun kemarin, menuju ke yang lebih tinggi, karena kemarin kan ada tingginya 4 pos, jadi 8 kilo kali 4. Ya nadahu malak, terus ke atas sampai dia dipanggil oleh malaikat. Lain bahasanya begini, ila aina aduwallah, kemanakah wahai musuh Allah, kata malaikat. Kamu naik terus mau kemana? Inna bainaka wa bainas samai khamsumi'ati. Sesungguhnya antara dirimu dengan langit itu jaraknya masih 500 tahun lagi, kata malaikat. Masahal maliku sayhatan, maka sang Raja Namrud itu pun dia teriak dengan keras ketika dia dengar kata-kata malaikat, bahwa jarak antara dia dengan langit masih perjalanan 500 tahun lagi kalau dihitung. Dan begitu dia teriak keras, mata min al-wazir, maka matilah gara-gara teriakan itu al-wazir, menterinya Raja Namrud. Summa inna Jibril alaihissalam darabat tabut bijanahi. Kemudian malaikat Jibril memukul peti bijanahihi, dengan sayapnya Jibril. Fasaqata fil bahri, maka jatuhlah petinya Namrud dalam laut. Malaikat Jibril turun dengan sayapnya, dipukulkan ke peti. Namrud ada di peti itu kan, kemudian jatuh di laut peti. Ya faqadhafathu al-amwaju ilal bahri. Begitu peti jatuh ke laut tadi, kemudian petinya ditampakkan atau dilemparkan oleh gelombang laut ilal bahri, hingga mental ke darat. Fakharajan Namrud, maka keluarlah Namrud minat tabuti, dari peti yang terpental itu. Jadi ceritanya kena sayap Jibril, peti yang di atas tadi itu jatuh ke laut. Di laut diombang-ambingkan sampai kemudian mental ke pinggir. Sampai di pinggir Namrud keluar dari peti itu. Wa qad biyaddat lihyatuhu minal khawfi. Begitu dibuka petinya, ternyata jenggotnya Namrud sudah putih semua. Minal khawfi, saking takutnya dia keluar dari peti itu. Mimma ra'a minal ahwali, karena melihat ada hal yang menakutkan dalam peti itu. Falamma ra'ahu qaumuhu angkaru. Ketika kaumnya melihat Namrud keadaannya berubah, begitu jelek, rambutnya putih, angkaruhu, maka kaumnya semuanya ingkar, tidak percaya kepada Namrud. Artinya nggak percaya gimana? Angling bahasa kita.
Ya, ya. Kan dulunya gagah perkasa ganteng, setelah terlempar dari peti tadi itu kok berubah jelek, rambutnya putih semua. Seolah-olah mereka tidak percaya itu Namrud apa bukan. Pangling berarti maksudnya. Yang dimaksud di sini. Ini pangling. Qala Sa'labi innallaha sallata ala dzalika sarhi rihan hasibatan fa alqathu ala man kana min arbabi dawlati. Wa dzalika qaulu ta'ala fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim. As-Sa'labi mengatakan sesungguhnya Allah sallata ala dzalika sarhi. Ya, Allah telah menguasakan atau menghancurkan istana yang tinggi. Allah menguasakan rihan hasibatan melalui angin yang sangat kencang sekali. Ba'alqathu ala man kana min arbabi daulatihi. Kemudian Allah melemparkan istana yang megah tinggi itu alaman kana min arbabi daulati, berikut orang-orang yang di bawah di dalam istana itu. Jadi akhirnya istana yang tadi dibanggakan tinggi sekali itu dihancurkan oleh angin yang sangat kencang, sehingga istana yang tinggi tadi hancur. Begitu juga orang-orang yang ada di dalamnya, penganut Namrud. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kharra alaihimus saqf min fawqihim summa inna namruda ahdara Ibrahim wa qala lahu. Kemudian Namrud datang ke Ibrahim wa qala lahu qul li rabbika an yanzila minas sama'i ilal ardi hatta ufad. Ya, begitu tadi istana dihancurkan, ini kata Hasan, dia keluar malah datengin Ibrahim. Dia bilang ke Ibrahim, Ibrahim bilang kepada Tuhanmu supaya turun dari langit, Tuhan. Turun ke bumi, nanti kalau Tuhanmu datang ke bumi, saya akan bunuh Tuhan, kata Namrud. Itulah sombongnya Namrud zaman itu. Fa inna dzalika min adatil muluk tuqabilu wa tuqatilu. Karena itulah sikap yang biasa dilakukan oleh para raja yang zalim, yaitu membandingkan dia dengan yang lain, lalu dia ingin membunuh. Biasa gitu kan ya. Fa auhallahu ta'ala ila Ibrahim angkul Namrud an yadura ila sa'iril makhlukat. Ya, kemudian Allah ngasih tahu Ibrahim, ya sudah bilang aja ke Namrud supaya Namrud mau melihat semua ciptaan Allah. Ya, dilihat, suruh lihat semua makhluk Allah itu, kata Allah. Wa yahtaru ayya jinsin nursiluhu alaihi. Ya, kemudian Namrud suruh milih dari makhluk-makhluk Allah itu, ya, yang mana yang dia pilih. Ternyata Fahtarul Bahud. Ya, Namrud pun milih dari jenis makhluk yang namanya Bahud. Apa Bahud? Nyamuk. Kata Al-Quran, Bahudotan Bama Fauqah. Kenapa dia pilih nyamuk padahal makhluk Allah banyak? Li'annahu la yakulu illa aklatan wahidatan bayam. Dia pilih nyamuk karena nyamuk itu tidak pernah makan seumur hidup kecuali sekali. Setelah dia makan itu kemudian dia mati. Itu nyamuk. Ya. Jadi nyamuk itu ternyata hidupnya itu kalau dalam bahasa orang kan cuma 40 hari. Dihidupkan 40 hari, dia makan 40 hari, mati. Itu nyamuk. Dimakannya cuma sekali makan, setelah itu mati. Ya, nah ini Namrud suruh milih makhluk-makhluk tadi, yang dipilih justru
nyamuk yang makan sekali kemudian mati. Nah, ini rahasia apa yang akan muncul lagi di sini? Nah, disinilah kemudian banyak keterangan berikutnya. Faqala Ibrahim ijma' asakiraka min jami'il jihad. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, sekarang gini Namrud, kumpulkan seluruh pasukan tentaramu dari seluruh penjuru dunia. Walbishum ad-dar awal jawasin. Ya, kemudian setelah kamu datangkan seluruh pasukanmu, mereka kasih pakaian perang darun, itu baju kerai, baju besi, baju anti senjata. Ya, suruh makain senjata dengan baju baja lah sekarang nyebutnya. Wa tahayyi laha lihadzal jundil ladzi wa adhafu junudillahil qawi. Ya, kemudian siapkanlah untuk pasukan ini alladzi huwa adhafu junudillahil qawi, yang terlemah dari seluruh pasukan Allah. Fajama'ahumun Namrud, akhirnya Namrud kumpulkan seluruh pasukannya. Berapa jumlahnya? Fakana miqdaruhum masiratu arba'ata farsakh. Jumlah pasukannya itu diukur perjalanan 4 pos sesama 8 km kali 4. Jadi lumayan. Jadi baris tentaranya itu 8 km kali 4. Jadi banyak sekali pasukannya ya. Dikumpulkan ada dari sini ke Belaraja kali. Panjang amat pasukannya. Disuruh kumpulin. Qala al-Azizi inna hadzal jam'a kana bi ardil Kufah. Pasukan ini kata al-Azizi ada di mana? Ada di daerah Kufah. Kufah itu sekarang Irak, provinsi Kufah. Jadi Irak itu ada provinsi Baghdad, Basrah, Kufah, gitu ya. Falamma kana yaumul mi'ad zahara askarul. Ketika sudah tiba janji yang waktu yang ditentukan, zahara askarul ba'ud minal bahri. Muncullah pasukan nyamuk dari laut. Ya gitu. Wasadda ma bainal khafiqina hatta hajaba syamsa 'anil absar. Nah, begitu sudah kumpul tentara dia segitu banyak, tiba waktunya kemudian muncullah yang disebut pasukan nyamuk dari laut. Dan pasukan nyamuk yang dari laut ini ternyata saking banyaknya sampai menutup matahari, tidak kelihatan matahari. Jadi tentara yang tadi itu tiba-tiba ada nyamuk datang yang sangat banyak dari laut sampai matahari gak kelihatan sehingga menjadi gelap. Begitu gelap, fa'amarahallahu antan tasira ala kasakir wa ta'kuluhum fasara ta'kulu duru'a wal jawasina wasilaha hatta wasalat ila lufumihim fa'akalatha walam yabqa minhum ghairal idam. Ya, begitu munculnya pasukan nyamuk dari laut yang utusan Allah tadi datang, pasukan Namrud yang begitu banyak, ternyata kegelapan gak kelihatan karena mataharinya tertutup oleh nyamuk. Ya, lalu untuk apa Allah perintahkan nyamuk? Untuk menyerang pasukan Namrud. Jadi lawannya nyamuk. Pasukan besar dilawan pakai pasukan nyamuk. Ya, watakuluhum, kemudian nyamuk itu mengganyang pasukan Namrud, termasuk baju besinya, baju bajanya, senjatanya dimakan oleh nyamuk. Setelah dimakan habis, hatta wasala ila hukumihim, sampai makan badannya pasukan Namrud, dagingnya ditangkap semua. Walam yabqa minhum ghairal idham,
tidak ada yang tersisa kecuali tulang belulangnya pasukan Namrud. Fahalaku jami'uhum, maka matilah seluruh pasukan Namrud, dihabisi oleh pasukan nyamuk dari Allah. Ya, jadi itulah kemahakuasaan Allah. Manusia dengan senjata lengkap hanya dihabisi sama nyamuk. Ya secara akal nggak masuk akal ya. Kalau dihitung pakai akal ya nggak masuk akal. Nyamuk kok bisa menghancurkan yang namanya baju baja, senjata dimakan, semua orangnya dimakan, tinggal tulang. Ya, ini nyamuknya kan tadi suruh milih. Disuruh jalan-jalan dulu, sombong amat Namrud nantang Tuhan gitu loh. Kemudian kata Allah kepada Ibrahim, bilangin aja Ibrahim suruh jalan-jalan, nyari makhluk Allah yang kira-kira yang paling tidak ada gunanya aja. Ternyata dia pilih nyamuk itu. Dan nyamuk sebagai sampel, sebagai contoh, nanti yang menumbangkan dia dan pasukannya adalah nyamuk yang dipilih itu, cuman yang bukan yang di depan mata, tapi nyamuk berikutnya dari Allah yang diturunkan dari laut. Tapi kan jumlahnya sampai nutup matahari gak kelihatan, gelap luar biasa. Saking banyaknya nyamuk, nah di sini jadi pelajaran. Walaupun nyamuk kecil, kalau jumlahnya banyak ya tetap aja menang. Yang dimaksud dalam dunia peperangan, walaupun kecil kalau bersatu pasti menang, gitu maksudnya. Walaupun nyamuk kalau jumlahnya banyak ya pasti menang, gitu kan. Itu logika orang perang. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak bersatu pasukan nyamuk itu? Ya gitu kan ya. Nah sekarang orang Islam kalah terus. Orang Islam kayak pasukan nyamuk sebenarnya kan. Cuman belum bersatu kali nyamuknya bagus, jadinya masih kalah terus di Palestina. Ya kan ya. Iya di Palestina masih kalah terus karena nyamuknya terpencar-pencar belum jadi satu. Ya kan, kalau orang Islamnya bersatu walaupun sebesar nyamuk melawan rudalnya Amerika yang disebut Namrud abad modern gitu kan, insya Allah menang walaupun pasukan nyamuk. Ya, tapi kan susah sekarang ya. Ya secara akal memang nggak masuk akal kalau nyamuk bisa menghancurkan senjata. Gitu. Tapi kalau kehendak Allah bisa saja. Nah ini, ternyata cuma Namrud dilawan dengan pasukan yang begitu jauh besar dari sini ke Jakarta kali itu barisnya. Ya cukup dilawan dengan nyamuk. Semuanya dimakan nyamuk, senjatanya dimakan nyamuk, sampai manusianya tinggal tulang belulang. Itu. Ya summa arsalallahu ilan Namrud ba'udatan do'ifatan bijanahin wahidin wahya asgharul ba'udikum. Pada khalat fihi. Kemudian yang terakhir pasukan Namrud kan sudah hancur mati tinggal tulang. Dimakan oleh yang namanya pasukan nyamuk dari laut. Berikutnya Allah mengutus untuk Namrud, yang diutus ba'udatan do'ifatan, nyamuk yang paling kecil. Satu nyamuk yang paling kecil. Ya, untuk apa? Untuk menghabisi, menyerang Namrud. Jadi yang terakhir Allah mengutusnya satu nyamuk yang paling kecil, yang sayapnya cuma satu. Ya. Jadi yang pasukan udah habis semua, tinggal Namrudnya kan yang sombong mau bunuh Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya udah kata Allah tuh, nyamuk yang paling kecil, sayapnya sebelah, yang paling tidak berdaya, disuruh sama Allah lawan Namrud. Itu kan ya. Pada kholat maka masuklah nyamuk yang sayap sebelah itu fi anfihi dalam hidungnya Namrud. Ya, surah masuk ke hidung Namrud. Wasoidat ila rasihi, masuk hidung naik ke kepala. Ini masuk langsung nembus ke kepala Namrud. Panhazama, maka kemudian menjadi robohlah Namrud. Itu.
Itu wa akharallah. Jadi cukup diserang nyamuk yang sayap sebelah masuk hidung, nembus ke kepala, Namrud pun roboh. Gitu. Wa akharallahu ta'ala liyahtabira qabla annaha maka tatirasihi arba'ina sanatan. Lah, untuk menunda kematian Namrud sudah roboh itu, kemudian Allah tunda, jangan mati dulu Namrud walaupun sudah roboh oleh nyamuk sayap sebelah. Ya udah roboh dilawan nyamuk tadi, kenapa dimatikan paling akhir Namrud? Tujuannya agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya, sampai kapan nyamuk masih di kepala? Ternyata di sini maka satirosihi arba'ina sana. Nyamuk di dalam kepala Namrud yang roboh itu nggak mati-mati, tinggal di situ selama 40 tahun. Jadi udah roboh nggak berdaya itu, serangan nyamuk tadi tetap di kepala nggak keluar-keluar selama 40 tahun supaya menjadi pelajaran. Ya, jadi mirip dengan Fir'aun. Fir'aun juga sama, waktu ditenggelamkan di Laut Merah itu Fir'aunnya nggak tenggelam, mati enggak. Ya, jadi Allah kasih contoh kan, ini juga nggak mati, roboh tapi nggak mati. Ya, nyamuknya di dalam kepala sampai 40 tahun. Ya, itu sama Fir'aun juga keluar dari Laut Merah itu sudah jalannya ngesot gak bisa berdaya, keluar ke pinggir pantai dilemparin anak-anak kecil. Fir'aun juga begitu kan, ini juga Namrud kayak begitu, jadi dijadikan pelajaran. Ya kalau langsung tenggelam atau enak ya, nggak jadi ini sengaja dari derajat yang paling hebat ngaku jadi Tuhan, termasuk Namrud dan Fir'aun, kemudian begitu mati, yang lain mati, dia dimatikan belakangan supaya dihina orang dulu. Dulunya sombong, dihina dulu, keluar dari Laut Merah lah kalau Fir'aun, dilemparin anak kecil dibilang orang gila. Itu nah sampai kemudian dilemparin terus anak-anak kecil sampai mati di pinggir pantai Laut Merah. Itu. Lah kali ini mau Namrud dikasih udah roboh, nyamuk yang nyerang dari hidung ke kepala di dalam itu 40 tahun baru dihukum kayak begitu baru. Akan ayat muruhil manahu ayat ribuhu bini ala rasihi paya jadi bidali karohatan. Itu. Jadi gimana? Lah ketika dia roboh nggak mati-mati, kemudian Allah perintahkan anak-anak kecil untuk memukuli Namrud tadi bin Ali dengan sendal alas kaki ala rosihi di atas kepalanya Namrud yang sudah roboh itu. Ya sama mirip kali ini mah anak kecil melemparin, memukulin pakai sendal Namrud itu. Fayaji bidali karohatan. Ya. Jadi maksudnya apa? Supaya dia dipertontonkan, dipermalukan yang tadinya sombong luar biasa. Falamma tala alail amru darabahu ahadu khuddamihi bitabrin ala ra'si. Setelah anak-anak kecil puas mukuli dengan sendal ke Namrud, setelah udah lama dipukulin anak kecil, kemudian dia dipukuli oleh ahadu khuddami, salah seorang pembantu rumah tangganya Namrud sendiri. Dipukuli pembantunya dengan apa? Bitobarin ala rosihi, dengan kampak perang, kampak khusus untuk perang. Emang ada kampak perang? Iya kan, senjata perang itu ada yang bentuknya kayak kampak gitu maksudnya. Yang tadinya dipakai perang Namrud dengan pasukannya, oleh pembantunya diambil, dipukulkan ke kepala Namrud. Jadi pembantunya ikut mukuli dengan kampak perang. Fanfalaqo, maka pecahlah kepala Namrud. Itu kan. Jadi dipukulin pakai itu kampak besar buat perang itu sama pembantu rumah tangganya. Dipukulin kepalanya,
begitu pecah kepala, nyamuk yang di kepala baru bisa keluar. Itu. Wahia mithlul usur. Segede apa sih? Mirip kayak apa nyamuk yang masuk di kepala Namrud? Mithlul usur, seperti burung emprit. Burung emprit ya. Emprit ya. Usur itu kalau bahasa Jawanya emprit, yang makanin padi itu burung apa sih? Emprit, bener kan ya? Iya, ternyata nyamuknya mirip burung emprit. Ya, tapi sayapnya sebelah. Jadi untuk ngeluarin nyamuk 40 tahun itu ternyata harus dipukul pakai kampak besar sampai kepala Namrud pecah, baru nyamuknya keluar. Yang mukul pembantunya. Ya itulah perjalanan hidup Namrud. Ya, hadza jazaa'un antu jazaa'u Allah. Alhamdulillah, inilah balasan musuh Allah. Jadi kalau orang nantang Allah itu disebut aduullah, musuh Allah. Kan tadi nantang Nabi Ibrahim, Tuhanmu suruh turun dari langit, nanti saya bunuh. Itu kan namanya musuh Allah, bukan ya. Maka di sini bahasanya jazaa'u aduillah. Ya, cuman zaman sekarang aku jadi Tuhan kayaknya nggak ada ya. Zaman dulu mah ada. Sekarang orang kuat juga nggak ada yang berani ngaku jadi Tuhan ya. Paling tinggi, paling ngaku jadi Nabi orang sekarang. Tapi kalau ngaku jadi Tuhan, perasaan saya nggak pernah dengar ya. Pernah dengar apa? Yang ngaku malaikat, ya itu ngaku Jibril termasuk. Itu Lia Edan ya. Lia Eden ya, Lia Edan. Itu mah ngaku ketemu Jibril lah, itu mah masih di bawah. Tapi kalau ngaku jadi Tuhan kayak Namrud sekarang makanya belum ada. Ngaku jadi ngaku Yesus ya. Ya kalau Yesus ngaku jadi Tuhan. Nah, itu mah serahkan aja. Yang jelas zaman sekarang nggak ada orang berani ngaku jadi Tuhan. Zaman dulu ada Namrud, Fir'aun. Jadi balasan orang yang ngaku jadi Tuhan, hukumannya kembali kepada Tuhan. Dengan pasukan begitu kuat, senjata begitu kuat, baju kere, baja, dan yang lain-lain begitu kuat, kok cuman diserang dengan nyamuk, hancur total. Gitu kan. Begitu juga Namrud cuman dilawan dengan nyamuk kecil sayap sebelah aja, juga roboh, akhirnya jadi orang yang paling hina, dilemparin sendal, dipukulin sendal anak-anak kecil, dibilang orang gila. Wadahabat wa ahlakallahu Namrud wa junudahu bi'adhabi junudihi. Akhirnya matilah Namrud. Allah membinasakan Namrud dan pasukannya hanya dengan pasukan Allah, makhluk yang paling tidak berdaya. Jadi orang paling kuat cukup dilawan dengan pasukan Allah, makhluk yang paling lemah, yaitu nyamuk. Itu kan ya, itu kan satu tamparan keras, ya kan gitu. Yang paling kuat dilawan paling lemah, ini kan nggak masuk akal kan ya. Wa ajjalallahu biruhihi ilan nahi. Ya, kemudian Allah segerakan ruhnya masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal qarar. Kata sejarah dia, neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang tahu pasukan Tuhanmu itu kecuali Allah sendiri. Ya, makanya ketika orang itu sudah berhadapan dengan keangkuhan manusia yang paling kuat, cuman disuruh berdoa kepada Allah supaya Allah ngasih jawaban pasukan sebagai tandingan. Ya, kalau contoh ini di zaman dulu, kalau contoh sekarang zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sama. Orang Islam jumlahnya baru 313 waktu itu. Tapi Allah turunkan ayat, Muhammad kamu harus perang. Namanya perang Badar. Namanya perang Badar.
Ya kenapa? Karena Nabi mengalami penindasan, kaum muslimin mengalami penindasan. Nah saat itu orang kafir yang mau perang melawan Islam jumlahnya 1.500, itu pasukan elit semua. Nah, itu kan perang Badar kayak begitu, menarik kan ya. Loh, pasukan elit 1.500 melawan kaum muslimin 313. Dan memang baru segitu 313. 313 juga bukan pasukan. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, orang tua renta, orang yang masuk Islam semua. 313 itu disuruh perang, lawannya pasukan elit 1.500. Ya akhirnya apa? Karena Nabi begini, begitu perang udah kepepet, ya Allah, kita harus perang lawannya tangguh, kitanya mah ya nggak punya senjata, pasukannya nenek-nenek, aki-aki, kata Nabi, ya kan ya. Terus gimana Allah? Lah Nabi kemudian berdoa, Allahumma in kunna naglib innaka lam tu'bad. Ya Allah, sekarang ini umat Islam baru jumlahnya 313. Kalau dalam perang ini kami kalah, mati semua, bahasa kita, inna kalam tu'bad abada, maka engkau Allah tidak ada yang nyembah sampai kiamat. Nabi doanya begitu. Kalau sekarang umat Islam baru 313 suruh perang kemudian kalah Allah, berarti engkau tidak ada yang nyembah untuk selama-lamanya. Itu Nabi doanya doa pamungkas kan? Itu namanya doa pamungkas. Bahasa langsung, bahasa tegasnya, kalau kita kalah, Allah nggak ada yang nyembah, maka satu-satunya solusi kita harus menang, gitu bahasanya. Itu maksud Nabi. Ya karena Nabi bahasanya kalau kalah Allah nggak ada yang nyembah, gitu kan? Ya akhirnya dijawab oleh Allah, fa'anzalallahu junudan lam tarauha, kata Al-Quran, Allah turunkan pasukan yang orang kafir nggak bisa melihat, itu kan. Jadi karena orang Islam yang 313 aki-aki nenek-nenek suruh ngelawan senjata gimana, ya kan ya, nggak masuk akal. Nabi doa Allah turunkan pasukan dari langit yaitu malaikat untuk menghadapi orang kafir. Sampai Ashabul Badri, pasukan perang Badar itu, dia bingung sendiri karena mukul lawan tangannya belum sampai, lawannya sudah mati. Ya bingung kan ya, orangnya di sana dipukul baru begini udah mati, lah bingung sendiri yang mukul juga gitu. Kok tangan saya belum sampai kok udah mati? Ternyata kan malaikat yang nyambung begini, jebar, kata malaikat, jebar. itu akhirnya umat Islam menang total 313 pasukan nenek-nenek aki-aki menang karena doanya. Jadi bukan pasukannya kan, karena doanya mustajab. Ya sekarang tergantung Palestina doanya mustajab kayak tadi atau belum. Kalau mustajab tetap saja sekuat apapun pasti kalah lawannya, gitu kan ya. Jadi rupanya doanya belum dikabulkan kan? Ya kan ya gitu itu. Karena kalau pakai rasio ya nggak masuk akal kan. Jadi mirip dengan ketika Sultan Hasanuddin dengan Syekh Abdurrahmannya. Syekh Abdurrahman itu kan panglima perangnya Maulana Hasanuddin. Ketika Belanda turun ke Karangantu dengan pasukannya, Sultan Syekh Abdurrahmannya, pasukan perang sultannya ada di Kaujon. Kaujon kan jauh, Kaujon ke Banten ya. Ada 10 kilo, ya sekitar 10 kilo kan ya. Jadi akhirnya ya Syekh Abdurrahman cukup mukul kapal Belanda jarak jauh dari Kaujon. Kemudian kapal Belandanya kebakar di Karangan. Ya kan jauh tangannya berarti kan. Mukul dari Kaujon, tapi kapal Belandanya di Tarangantu tenggelam kebakar. Itu Syekh Abdurrahman, panglima perangnya Sultan Hasanuddin, yang disebut dengan Pangeran Singa Andaru
kuburannya ada di Kaujon. Ya. Makamnya di Kaujon, Al-Azhar masuk dikit sebelum Man 1. Ada kan makam Pangeran Singandaru. Di Singandaru itu panglima perangnya Sultan yang tadi mukul pasukan Belanda hanya jarak jauh, kapalnya kebakar. Jadi ini juga mirip perang Badar. Itulah yang kemudian diabadikan dengan sholawat Badar yang kita baca. Salatullah salamullah bi ahlil badri ya. Itu sejarah perang Badar maksudnya. Ya, karena Nabi perang Badar menang total walaupun tanpa senjata, pasukannya nenek-nenek, aki-aki. Ya, itu. Intinya doa. Dan Nabi Ibrahim juga sama, ditantang-tantang, dikembalikan ke Allah lagi. Allah cukup ngasih contoh. Namrud, untuk mengalahkan kamu mau gampang, pilih itu makhluk Allah yang paling kecil, milih nyamuk. Ternyata dia akhirnya mati oleh nyamuk sayap sebelah lagi, ya kan gitu. Ya kemudian ujungnya mati secara perlahan-lahan 40 tahun, kepalanya digeragoti oleh nyamuk sayap sebelah. Gitu kan. Ya, itulah sejarah tamat riwayat Namrud. Ya, kalau Fir'aun hancur oleh laut, kalau ini hancur oleh nyamuk, lah lebih memalukan lagi kan ya. Ya kalau laut mendingan lah dihajar laut mati. Lah ini mau dihajar nyamuk sayap sebelah masuk hidung nembus kepala. 40 tahun singgah di situ, kesakitan terus 40 tahun, solusinya pembantunya ambil kampak, pecah kepalanya, dipecah baru nyamuknya keluar. Ya tamat nyamuknya keluar, orangnya mati. Itu sejarah ya. Itu sejarah masa lalu. Artinya siapapun hidup sombong sampai kelewat ngaku jadi Tuhan, nanti Allah yang menghancurkan sendiri, manusia nggak usah menghakimi, gitu kan ya. Nanti juga dijawab sama Allah. Karena Allah itu la syarika lahu fil mulki. Allah tidak ada tandingan dalam hal kekuasaan. Sekuat apapun udah pasti hancur. Gitu kan. Dan sekarang orang akan berpikir dengan teknologi seolah teknologi mengalahkan Tuhan. Gitu kan. Ya coba orang-orang NATO lah, orang-orang Amerika, dia pasti imannya bahwa nuklir dia bisa menghabisi dunia, maka dia sombong selamanya. Kita tunggu aja nanti Allah bagaimana ngasih balasan. Kan gitu kan ya. Dan sekarang kan kayak begitu, karena dia merasa punya nuklir terbanyak Amerika. Itu kan ya, maka dia merasa jadi polisi dunia. Siapapun harus tunduk sama saya, gitu kan. Tapi sekarang sudah ditandingi, Cina sudah punya nuklir banyak, ya kan. Semuanya sudah ditandingi. Lah kalau jadi perang nuklir, ya dunia sekejap habis bahasa akal teknologi. Tapi bahasa Allah ya tidak mungkin. Allah yang akan maha tahu. Menghancurkan begitu bagi Allah sangat mudah sekali. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan menambah wawasan sejarah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.